Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi yaitu kelas 2 tema 5 subtema 2 pengalamanku di sekolah. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke anak-anak, sebelum dilanjutkan kamu harus berdoa dulu. Kemudian siapkan peralatan yang harus kamu siapkan untuk mengerjakan tugas-tugas di dalam video ini. Oke, apa saja yang harus kamu siapkan? Yang pertama adalah alat tulis ya tentunya, yaitu pensil. Kemudian siapkan buku tulis atau lembar jawaban untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kemudian peralatan lainnya ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke pembahasan pertama. Pembelajaran keempat, ayo mengamati. Membuat prakarya daun pisang. Nah, ini salah satu karya seni, yaitu karya seni 3 dimensi. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan apa itu karya seni 3 dimensi. Yaitu karya seni yang dapat kita lihat dari sisi manapun. Itu berarti termasuk karya 3 dimensi. Kalau kemarin kalian sudah membuat yaitu karya seni dari bahan alam, apa? Ya betul. Kemarin sudah membuat dari tanah liat. Nah, sekarang kita buat dari daun pisang. Nah, karya dari daun pisang ini sebetulnya banyak ya bentuknya. Nanti mungkin kamu bisa membuat bentuk-bentuk yang lain. Nah, gambar di samping adalah gambar takir. Nah, takir adalah mangkuk dari daun pisang. Untuk membuat takir, ikutilah langkah-langkah berikut. Mungkin tugas prakarya ini tidak sama dengan yang ada di buku tema ya. Nah, tidak apa-apa. Kalau kamu mau membuat prakarya yang ada di buku tema, silakan, tidak apa-apa ya. Ini hanya tugas untuk materi yang ada di video. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, siapkan bahannya ya, terutama bahannya adalah daun pisang dan lidi. Lidi itu sapu yang ada kayunya itu ya, sapu lidi itu bisa kamu buat untuk bahan daun pisang. Kemudian lipatlah daun pisang menjadi 2 atau dirangkap. Nah, lipatlah kedua sisi pada salah satu ujung. Temukan lipatan kedua sisi ke tengah hingga membentuk cekungan. Nah, kemudian sematkan lidi untuk mengunci lipatan. Lakukan hal sama pada ujung satunya. Nah, silakan kamu buat ya. Nanti mintalah bantuan kepada kedua orang tuamu atau mungkin saudaramu yang ada di rumah ya, untuk membuat kerajinan prakarya dari daun pisang ya. Oke, itu saja tugas yang pertama ini. Untuk itu kita lanjutkan dulu di materi berikutnya. Ayo membaca. Mengukur panjang benda. Nah, ini sudah seringkali kita lakukan di materi-materi sebelumnya ya, pasti ada pengukuran panjang benda. Nah, ini ada lagi mengukur panjang benda. Coba perhatikan, ada gambar daun kelapa, ada gambar daun bambu, dan ada gambar daun pandan. Nah, pada gambar-gambar ini mungkin kamu bisa mengukur berapa sih panjang daun kelapa itu, berapa sih panjang daun bambu, dan berapa mungkin panjang daun pandan. Nah, silakan coba kamu ukur ya. Ini tidak termasuk tugas ya, hanya mencoba. Silakan mencoba saja diukur ya. Jadi panjang daun kelapa berapa, daun bambu berapa, daun pandan. Kalau tidak ada daun-daun seperti ini di rumahmu, carilah daun-daun yang lain yang mungkin di sekitar rumahmu ada. Kamu bisa mencoba mengukurnya ya. Jadi sekali lagi, ini bukan tugas, tapi ini hanya mencoba mengukur. Oke, kita lanjutkan. Ayo berlatih.
mengukur ukuran daun. Nah, inilah baru tugas ya. Kalau tadi hanya mencoba dulu, sekarang kita berlatih mengukur daun. Nah, cari beberapa daun yang dapat digunakan sebagai bahan prakarya. Nah, tadi kan sudah kamu membuat prakarya dari daun pisang, jadi tidak usah dicari lagi kalau ada. Nah, tapi di sini kita mencari daun-daun yang lain. Jadi kamu temukan daun-daun yang mungkin ada di sekitar rumahmu. Kemudian gunakan penggaris dan ukurlah. Ya, nanti tulis ke dalam satuan sentimeter atau mungkin bisa juga meter. Ya, silakan ditulis di lembar jawabanmu. Jadi misalnya daun bambu, misalnya ukurannya 10 cm, contohnya seperti itu. Kemudian ada daun apalagi, misalnya daun pisang, ukurannya 25 cm. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya. Silakan cari daun-daun yang mungkin ada di sekitar rumahmu. Oke, ini tugas yang kedua ya, bisa dikerjakan. Nah, sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, kamu bisa pause dulu untuk mengerjakan tugas ini, nanti baru di play lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ke pembahasan berikutnya. Ayo membaca. Nah, kita membaca dulu apa ini? Oh, ada puisi. Puisi ya, seperti yang sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya, puisi. Nah, membaca puisi itu perlu 3 hal yang diperhatikan. Apa? Ya, betul, ada lafal, ada intonasi, dan ada ekspresi. Lafal itu apa? Lafal itu artikulasi atau pengucapan bunyi bahasa. Jadi lafalnya, artikulasi, pengucapan bunyi bahasa harus benar-benar jelas. Jadi pendengar itu jelas kalimat yang kamu ucapkan itu apa. Kemudian ada intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu tinggi rendah suatu nada atau suara. Jadi ada kalanya suara kamu keras, ada kalanya suara kamu rendah. Itu intonasi. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu raut wajah atau mimik wajah ya. Jadi ketika saat wajah kamu terlihat marah, itu bagaimana? Saat terlihat senang, gembira, atau mungkin sedih, itu bagaimana? Itu namanya ekspresi. Jadi sebelum baca puisi, apa tadi yang perlu diperhatikan? Yang pertama ada artikulasi atau lafal, kemudian ada intonasi, dan terakhir ada ekspresi. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Langit Biru, karya Dwi MW. Nah, berarti judulnya adalah Langit Biru, yang membuat puisi adalah Dwi MW. Nah, kamu bisa membacanya, atau mungkin di buku tema ada puisi. Coba kamu baca puisi itu ya, coba kamu baca, berarti membaca puisi. Ini tidak termasuk tugas ya, jadi silakan latihan saja membaca puisi itu bagaimana. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran kelima. Ayo mengamati. Melakukan gerakan memutar. Apa itu gerakan memutar? Gerakan anggota badan ada bermacam-macam. Salah satu gerakan dalam senam adalah gerakan memutar. Nah, seperti contoh yang ada di sini. Lihat, gerakan memutar itu dari hadapnya ke depan, kemudian berputar hadap ke kanan ya itu. Nah, ke kiri ya. Nah, terus tangan direntangkan. Nah, ini namanya gerakan memutar. Begitu juga sebaliknya. Setelah rentangan kanan, hadapnya dibalik ke kanan. Nah, ini namanya gerakan memutar. Gerakan memutar dapat divariasikan dengan gerakan duduk ya. Jadi gerakan memutar dapat divariasikan dengan gerakan duduk. Caranya bagaimana? Yaitu dengan duduk dan merapatkan kedua kaki ke arah dada. Nah, seperti contoh berikut ini. Jadi silakan duduk, kemudian kaki diteguk, dirapatkan, kemudian diputar ke arah dada ya. Bisa diputar ke kiri atau mungkin diputar ke kanan. Ini gerakan memutar.
ini bisa juga disebut gerakan sebelum melakukan olahraga. Nah, biasanya kita sebelum melakukan kegiatan olahraga harus melakukan apa dulu? Ya, melakukan pemanasan. Nah, pemanasan juga bisa kita lakukan seperti contoh-contoh gerakan memutar seperti gambar di bawah ini ya. Oke, nanti silakan kamu coba gerakan-gerakan seperti ini di rumah ya. Kamu bisa mencobanya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Nah, di sini ada menerapkan sila kedua Pancasila. Jadi di sini ada menerapkan sila kedua Pancasila. Apa itu sila kedua Pancasila? Nah, kita lihat dulu. Dalam berkelompok, kalian memberi kesempatan salah seorang untuk memandu. Semua anggota kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memandu. Hal ini menunjukkan contoh penerapan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila bunyinya apa? Apa sila kedua? Kalau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi memberikan hak yang sama, ya, hak berlaku adil itu termasuk sila kedua Pancasila. Jadi sila kedua itu hubungan antara manusia dengan manusia ya. Kalau sila pertama kan hubungan antara manusia dengan Tuhan, kita semua dengan Tuhan. Kalau sila kedua itu hubungan antara manusia dengan manusia. Kamu dengan ayah, kamu dengan temanmu, dengan saudaramu. Itu sikap-sikap yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Nah, coba kamu kerjakan tugas di bawah ini ya. Dari gambar-gambar dua ini, manakah yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila? Nah, jadi dari gambar ini kamu bisa melihat ya, yang tidak sesuai dengan sila kedua. Ya, ingat ya, gambar satu kan itu mengikuti upacara. Gambar tiga itu bagaimana duduk dengan teman-temannya. Gambar ketiga ya, membersihkan kelas. Nah, dari tiga gambar ini yang sesuai sila kedua Pancasila dan yang tidak sesuai sila kedua. Jadi yang sesuai sila kedua itu yang mana? Yang tidak sesuai sila kedua yang mana? Nah, terus berikan alasanmu. Jadi misalnya gambar pertama tidak sesuai sila kedua. Kenapa? Karena mereka sedang bertengkar, misalnya seperti itu. Nah, ini tugas yang ada di pembahasan ini ya. Jadi silakan dikerjakan di lembar jawabanmu. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ayo membaca. Ini ya, membaca indah puisi. Oke, ini ada puisi lagi di sini. Nah, membaca indah puisi itu bisa kita lakukan jika kita memperhatikan tiga hal yang tadi saya sampaikan ya. Apa tadi? Ya betul, ada artikulasi, ada intonasi, ada ekspresi. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan sebelum membaca puisi. Jadi kamu perlu membaca dengan artikulasi yang jelas, kemudian dengan intonasi yang baik dan ekspresi yang benar ya. Itu perlu diperhatikan. Oke, kita lanjut dulu. Kita masuk ke pembelajaran ke-6 ya. Ayo mengamati. Membaca puisi lagi. Nah, dalam membaca puisi kita harus mengamati ada kalimat atau kata atau kosakata yang mungkin kamu tidak mengerti. Nah, kalau kita amati, coba di dalam puisi itu pasti ada kalimat atau kata yang artinya mungkin kamu tidak paham. Nah, kosakata yang kamu tidak mengerti. Kamu bisa bertanya kepada orang tuamu, apa maksud dari kata ini? Bukan mungkin kamu tidak paham. Dan ada isi di dalam cerita. Cerita itu mengandung isi dan makna, ya. Mungkin juga bisa mengandung nasihat. Nah, itu juga bisa. Nah,
Seperti puisi di bawah ini ya, yang berjudul Kupu-Kupu Cantik, karya Dwi MW. Nah, ini ya. Kutatap kupu-kupu sedang terbang, mengikuti harumnya aroma bunga. Nah, mungkin dari kata harumnya aroma bunga, aroma itu apa maksudnya? Nah, inilah yang disebut kosakata, mencari arti dari kosakata aroma itu apa. Nah, kemudian ada lagi, kau kepakkan sayap di atas putih. Nah, kepakkan itu maksudnya apa kepakkan? Nah, itu kan mungkin kamu kurang paham. Kamu bisa menanyakan kosakata yang mungkin sulit, tanyakan kepada orang tuamu atau mungkin kepada kakak atau siapa ya yang ada di rumah yang mungkin tahu, atau kamu bisa mencari di buku kamus ya, atau mungkin di internet juga banyak. Oke, ini tadi tentang membaca puisi dan mengamati kosakata yang sulit. Dilanjutkan lagi, ayo mengamati lagi, memupuk rasa persatuan. Apa itu rasa persatuan? Nah, di sekolah kalian tentu banyak siswa yang berbeda-beda ya. Nah, ada perbedaan agama, ada perbedaan warna kulit, mungkin ada juga perbedaan bahasa daerah. Dari berbagai perbedaan itu harus ada kebersamaan dan persatuan. Jika kita bersatu, tentu akan kuat. Persatuan di antara perbedaan merupakan bentuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, kamu tahu sila ketiga Pancasila itu berbunyi apa? Ya, betul. Persatuan Indonesia. Suatu sikap yang menumbuhkan rasa persatuan itu menunjukkan perilaku yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Contohnya apa? Ketika kita mengikuti upacara bendera, kita bersikap dengan khidmat tertib ya. Itu termasuk bentuk sikap yang mengamalkan sila ketiga Pancasila. Karena apa? Karena menumbuhkan rasa persatuan ya. Nah, kemudian apa lagi kira-kira? Nah, yang menunjukkan cinta tanah air ya. Misalnya contohnya kamu bekerja sama dengan teman-temanmu untuk membersihkan halaman sekolah. Itu termasuk sikap yang menumbuhkan rasa persatuan. Jadi itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila. Nah, ini ada tugas lagi, yaitu tentukan gambar yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila dan yang tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Berikan alasanmu ya. Jadi misalnya gambar 2 tidak sesuai dengan sila Pancasila ketiga. Kenapa kok tidak sesuai? Nah, berikan alasan. Mungkin karena gambar itu dia sendirian, tidak mau bekerja sama. Contohnya seperti itu ya. Nah, silakan kamu kerjakan di lembar jawaban ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Ayo mengamati. Oke. Di sini ada mengukur panjang lengan dan kaki. Ini pengukuran lagi ya. Kalian akan saling mengukur panjang lengan dan kaki. Kalian dapat mengukur panjang lengan dan kaki dengan penggaris. Nah, ikutilah petunjuk berikut. 1. Ukurlah panjang lengan dan kakimu masing-masing. Kemudian gunakan penggaris. Ubahlah ukuran dalam sentimeter menjadi meter. Oke, silakan kamu ukur panjang bagian tubuhmu seperti lengan, kaki ya, gunakan penggaris. Jadi nanti misalnya panjang lengan itu berapa sentimeter panjang lenganmu? Kemudian tuliskan dalam bentuk meter. Kemudian apalagi misalnya kaki berapa sentimeter? Silakan ditulis dalam bentuk meter. Kerjakan di lembar jawaban ya. Jangan lupa ditulis apa yang kamu ukur. Apa lengan, apa kaki, atau bagian tubuh yang lainnya. Oke. Terima kasih. Ini tadi materi yang ada di tema 5. Subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Kita akan bertemu lagi di materi berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.